الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haqq liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Yang kami hormati jamaah yasinan Majelis Taklim Hidayatul Islam yang saya banggakan, yang saya muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, berkhusus nikmat umur, sehingga pada malam hari ini kita sekalian dapat berkumpul di Mushola Hidayatul Islam ini dalam rangka untuk kegiatan rutin kita malam Jumat sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin. Saudara-saudaraku, izinkan pada malam hari ini saya akan membacakan fiqhus sirah, yakni menghayati nilai-nilai riwayat hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan terkait dengan Isra wal Mi'raj. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, Isra wal Mi'raj itu berasal dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Kalau Isra-nya sendiri itu sebagaimana yang saya ucapkan di awal tadi ayatnya di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu maknanya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra ayat 1 itu terkait tentang Isra-nya. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina, yang sekarang sedang dibombardir oleh kaum Israel, ya. Nah, itu adanya di Palestina Masjid Al-Aqsa. Itu masjid sejarah. Makanya dipertahankan betul oleh umat Islam yang ada di Palestina sana. Karena kalau sampai Masjid Aqsa itu dikuasai oleh Israel, waduh, bisa perang kan, ya. Orang-orang Islam nggak terima karena itu masjid sejarah. Jadi tempat suci itu, 3 masjid suci itu adalah Masjidil Haram,
Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 itu masjid suci-suci yang harus dilihat. Ya. Jadi perjalanan dari Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dikatakan Isra. Nah, kemudian mana Mi'rajnya? Nah, Mi'rajnya ada di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18 yang berbunyi walaqad ra'ahu, yakni Jibril nazzalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghshas sidrataha ma yaghsha ma zaghal basar ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, itu Mi'rajnya. Mari kita lihat terjemahannya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa aslinya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya terdapat surga sebagaimana tempat tinggal Muhammad SAW. Begitu melihat, demikian juga beliau melihat Jibril di saat di Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang disaksikan dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya bahwa ia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang maha besar. Jadi dari Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi itu dinaikkan, ya, dinaikkan ke langit yang ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha, ya, dinaikkan ke sana. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Kanjeng Nabi melihat surga. Wah, orang sebayangin kayak apa surga itu bentuknya, ya hanya Rasulullah yang paham dan malaikat Jibril, ya, yang membawa Kanjeng Nabi. Nah, Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita pahami kembali dalam perjalanan Kanjeng Nabi itu sebagaimana ditegaskan dalam ayat suci Al-Quran di atas. Tujuan daripada Isra Allah melakukan itu karena Allah hendak memperlihatkan kepada hambanya Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi diceritakan di dalam kitab Buku Sirah ini, Kanjeng Nabi itu dalam keadaan susah. Dia baru ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, ya, yang memang membantu perjuangan beliau dalam rangka mensiarkan agama Islam. Baru di kesusahan, baru ditinggalkan kedua orang itu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menghibur. Kalau bahasa kitab ini, menghibur Kanjeng Nabi sedang kesusahan. Jadi Kanjeng Nabi ini diajak Isra wal Mi'raj. Nah, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, peristiwa fakta yang terkandung dalam sejarah singkat Isra Mi'raj dalam hadis dalam Islam adalah sejarah yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Banyak sekali hikmah yang didapat dalam peristiwa sejarah Isra Mi'raj. Ya. Nah, kejadian yang berlangsung pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian itu merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh dalam satu malam. Ya, jadi hanya satu malam saja, Pak. Nah, di kitab satunya, di kitab saya satunya tentang sejarah Kanjeng Nabi, enggak saya bawa kitabnya, itu diceritakan. Jadi Kanjeng Nabi itu setelah melakukan perjalanan semalam itu, besoknya dia cerita. Yang diceritakan pertama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Begitu Abu Bakar Siddiq diceritakan, dia langsung percaya. Karena namanya sahabat Abu Bakar ini sangat sama Islamnya luar biasa dia, keimanannya, percaya betul gitu. Ya. Begitu apa yang diceritakan Kanjeng Nabi, dia langsung percaya. Makanya dia diberi gelar Siddiq gitu tadi. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur, ya. Jadi dia diberi gelar itu oleh Kanjeng Nabi.
Siddiq. Nah, diceritakan pertama kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian yang kedua dia ceritakan kepada orang-orang Quraisy itu. Dia tahu sendiri orang Quraisy. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad itu mulai edan kalau bahasa kita itu. Wis enggak masuk akal. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina itu laut jauhnya luar biasa. Kalau naik pesawat itu udah berjam-jam ya. Terus kemudian belum lagi naik ke langit, ke lapis 7 itu. Jadi Kanjeng Nabi cerita sama pada nggak percaya. Orang-orang Quraisy itu orang percaya. Iki lihat tuh Muhammad tambah gila aja gitu, tambah gila aja tuh. Nabi Muhammad tambah gila aja, tambah senang. Jadi orang-orang Quraisy itu mendengar cerita ini tambah senang. Akui, kayu tambah edan ya, tambah edan. Memang dia benci sama Kanjeng Nabi, ya berlawanan. Nabi menciarkan agama Islam sementara mereka kepercayaannya kan beda, ya percaya kepada Lata, Uzza dan sebagainya. Nah, jadi nggak percaya, ya orang-orang lainnya nggak percaya. Tapi Siti Hadi Abu Bakar Siddiq yang diceritakan itu percaya. Yang percaya pertama kali adalah Abu Bakar Siddiq itu tentang ceritanya Kanjeng Nabi ini. Nah, baik kita teruskan sirah ini. Jika dipikir menggunakan logika, terasa tidak masuk akal. Namun umat Islam harus mengimaninya karena terdapat keterangan dari hadis-hadis yang sahih dan juga Al-Quran. Pengertian peristiwa Isra Mi'raj mencatat berdasarkan kajian sebagian besar ulama tafsir bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan agung. Ya. Jadi para ulama berkeyakinan juga tentang ya ini hal yang gaib, ya. Pada saat itu belum ada pesawat terbang zaman kenabian itu. Pesawat perdam belum dikenal, ya. Pokoknya helikopter belum dikenal, ya. Nah itu maka hal yang gaib ini antara orang itu antara percaya dan tidak. Tapi kalau yang memang keimanannya kuat, dia yakin percaya. Nah kemudian diteruskan Biku Sirah ini, karena pada awal ayat Allah subhanahu berfirman diawali dengan kata subhana yang berarti maha suci, ya, yang ayat tadi yang sudah saya bacakan maha suci tidak terdapat pada 113 surat lainnya dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadap hambanya tercinta Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu Pak, Subhana itu hanya di surat ini yang ada, ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Hanya di surat ini kata-kata Subhana ini. Di 113 surat dikatakan di sini, hanya di surat ini yang ada kalimat Subhana. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menceritakan betapa sucinya perjalanan, ya, betapa maha pentingnya perjalanan. Nah kemudian Bapak sekalian yang kamaran, hal ini juga merupakan sebuah peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Nah Bapak sekalian yang kamaran, kemudian Mi'raj secara bahasa artinya naik, ya. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm, sudah saya bacakan tadi. Menurut Syekh Muhammad Qudari dalam Nur Yakin fi Syirati Sayyidi Mursalin menjelaskan, adapun hal yang memicu terjadinya peristiwa Mi'raj yaitu sebagai bentuk hiburan yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ditinggal oleh dua orang yang dicintai yaitu Khadijah dan Abu Talib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu
berumur 51 tahun atau biasa disebut dengan Ma'mul Huzan, tahun kesedihan. Nah, dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah beristirahat sejenak. Nah, ini mulai dirinci sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Nah, ini sejarahnya. Jadi di Masjidil Haram, Kanjeng Nabi sambil berbaring habis Isya kedatangan malaikat Jibril, dan menurut Iku Sirah ini dadanya dibelah, ya, dada Kanjeng Nabi itu dibelah. Nah, kemudian lalu hatiku dikeluarkan, kata Kanjeng Nabi, hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Setelah itu didatangkanlah buruk yang menjadi kendaraan beliau suatu Isra. Buruk satu asal kata dengan bar yang artinya kilat. Ya. Wes ora iso bayangke aja takon aku kaya ngono. Pokoknya buruk atau bar kilat. Kalau maknanya kilat. Didatangkan kepadaku buruk, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bikhal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, diriwayatkan hadis Muslim soalnya. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh para nabi, ya, ruh para nabi. Jadi begini Pak. Maka kalau kita sholat di masjid ini, Pak, aku kan sering curhat Pak Selamat. Aku kadang-kadang azan dewe, imam dewe, orang nak jemaah itu loh, dibuktikan oleh Kanjeng Nabi. Ruh pada saat beliau sholat 2 rakaat setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Jadi nabi-nabi yang sudah meninggal di Palestina itu, rohnya itu gabung sama Kanjeng Nabi pada saat sekolah. Kanjeng Nabi imamnya di belakang roh. Jadi Pak Selamat, insya Allah roh Pak Salah, roh siapa ini, jadi sampai tak usah khawatir, tetap dapat ganjaran walaupun sholat sendirian, ya. Jamaahnya adalah roh-roh ini, ya. Malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Ya, ini dites, ya. Kanjeng Nabi dites, kelihatan pilih mana, apakah pilih khamar apa susu. Ternyata Kanjeng Nabi pilih susu, ya. Kalau pilih khamar wajar, ya. Ternyata Kanjeng Nabi pilih susu. Sungguh engkau, kata Jibril, telah memilih kesucian. Kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut, Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik buruk bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan dari hadis Sahih Bukhari dari Malik bin Sa'ad Shahab dijelaskan lanjutannya, lalu aku bawa di atas punggung buruk dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia, lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Jibril, ya. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ke-7 Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, arwahnya, ya. Di langit ke-7 Rasulullah bertemu dengan arwah Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqdis, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Nah, ini Kanjeng Nabi menemui Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi, ya. Tatkala perintah Allah Subhanahu memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya.
luar biasa. Ya, maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapat tugas salat 50 kali dalam sehari, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa, konsultasi. Ya Nabi Musa, saya diperintah Allah untuk sholat 5 waktu 50 kali. Disitulah terjadi perdebatan, musyawarah dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan kepada kanjeng Nabi, coba engkau naik lagi, sampaikan kepada Allah bahwasanya khawatir umatku tidak kuat kalau melakukan 50 waktu saja. Kita kadang-kadang selip, ya, ada saja waktu yang tertinggal nggak sholat. Nah ini kalau 50 waktu, bagaimana kalau 50 waktu? Sudah sulit kita bayangkan. Nah akhirnya Nabi Musa menyampaikan saran kepada Nabi Muhammad agar kiranya mintalah kepada Allah untuk diringankan, ya, menjadi 5 waktu. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini melaksanakan 5 waktu, ya. Jadi perintah sholat itu langsung diserahkan usaha sana, betapa pentingnya sholat. Oleh karena itu dulur betapa pentingnya sholat itu, karena sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain-lainnya. Kalau sholatnya belum beres, ya sudah, ya, yang lainnya itu kayaknya nggak akan diperhitungkan lagi. Jadi sholat kita dulu. Nah, jadi monggo kalau ngajar, ojo nganti sholat itu ditinggalkan. Penting kan? Apapun yang terjadi, ya. Lihat saudara-saudara kita salat itu getol ya itu, kalau mau telat, mau terlambat, pokoknya kadang-kadang saya bingung nggak mereka itu datang ke sini telat kadang-kadang, ya, tinggal 1 rakaat, bahkan juga pernah selesai, kita udah selesai dia baru datang. Tapi itu tadi, karena dia pentingkan harus sholat itu, ya tetap saja dia paksakan ke tempatnya. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya, begitu mementingkan sholat itu, ya. Tolong seluruh kabeh jangan dianggap remeh sholat ini. Nah terakhir ini ada catatan di Fiqh Syirah ini. Di langit pertama Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama. Kemudian di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian langit yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi nabi-nabi sepuh itu sudah ketemu semua dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat beliau melakukan mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah yang terakhir, sedulurku yang saya hormati, yang positif saja ya. Kalau yang negatif banyak yang melihat neraka, melihat ini banyak yang dilihat, ada yang ditusuk dan sebagainya. Tapi yang positif adalah beliau di Sidratul Muntaha itu bau wangi, harum wangi sungguh banget. Nah kemudian Rasulullah bertanya pada Jibril, ya Jibril, bau wangi ini baunya siapa? Nah ternyata itu adalah baunya baunya pelayannya daripada Fir'aun yang merawat anaknya Nabi Fir'aun, ya, yang merawat anaknya Nabi Fir'aun yang pada saat itu kata dia tidak mau diperintah untuk menyembah Fir'aun, disuruh dia tetap sekali Allah, tetap Allah, maka digodok. Digodok, dia siap digodok dalam wajah, ya, digodok di dalam godok itu. Tetapi karena dia kuat mempertahankan Islamnya, maka dia dimasukkan ke surganya Allah. Jadi di surganya Allah itu
Allah menemui Siti Hajar, Siti Masita. Siti Masita itu adalah orang yang memang menentang ajaran daripada Fir'aun, ya. Diperintah oleh Fir'aun untuk menyembah, dia nggak mau. Dia tetap kekeh menyembah Allah SWT. Nah kemudian karena dia tidak patuh, dia disiksa, ya, digodok dalam wajah. Nah Siti Masita itu luar biasa, Bapak sekalian, Bapak sekalian yang dihormati, diberi ganjaran oleh surga, baunya harum wangi, ya. Harum semua wangi. Itulah gambaran Siti Masita. Nah saya kira demikian Bapak sekalian yang kemarin Fiqhus Sirah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalau mau saya baca ya stopel ini ya, banyak sekali. Jadi lain kali nanti kita sampaikan sedikit di dalam kegiatan kita setiap malam Jumat. Demikian saja apa yang hikmah daripada Isra wal Mi'raj pada malam hari ini sudah saya bacakan. Mudah-mudahan Bapak sekalian dan adik-adik sekalian dapat memahaminya. Inti pokoknya adalah bahwa kita diperintah oleh Allah kepada Nabi Rasul selalu di Sidratul Muntaha adalah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, penting sekali sholat 5 waktu ini, saudara-saudara kabeh, jangan sampai diabaikan. Ya, mohon jangan diabaikan. Penting kan? Apapun kondisi kita, kalau kita sakit sambil berbaring, ya, nggak bisa apa-apa, kejam-kejam saja boleh, ya. Di kendaraan, susah, nggak enak nanti soalnya. Sembahyang di kendaraan, ya, lakukan, nggak usah malu-malu, ya, lakukan. Bisa aja kita kendaraan. Kalau memang itu tidak mungkin, kita mampir ke masjid dan sebagainya, ya. Tolong, penting kan, penting sekali. Karena kunci daripada ibadah itu adalah sholat, ya. Sholat ini kata kunci. Selamat tidaknya kita di akhir zaman kelak, di akhirat adalah tergantung sholat kita. Bukan kekayaan kita, jabatan kita, enggak, ya, enggak, itu disampingkan semua. Sholat ini yang penting. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.